Halo sahabat calon guru penggerak semuanya di seluruh Indonesia. Berjumpa lagi dengan saya Igede Joniarta dalam koneksi antar materi modul 3.2. Sahabat calon guru penggerak semuanya, salam dan bahagia. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Namo Buddhaya. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat guru penggerak semuanya, kali ini saya akan membuat kesimpulan berupa koneksi materi pada materi modul 3.2 dengan modul-modul sebelumnya. Modul 3.2 yaitu pemimpin dalam pengelolaan sumber daya. Baiklah, mari kita simak pemaparannya. Jika kita memandang sebuah sekolah adalah sebagai sebuah ekosistem, maka tentunya tidak akan bisa lepas dari dua komponen utama ini. Komponen yang dimaksud adalah komponen biotik dan komponen abiotik. Kedua komponen ini di sekolah akan mengadakan sebuah interaksi. Interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik itu dinamakan sebagai sebuah ekosistem. Jadi, ekosistem merupakan sebuah tata interaksi antara makhluk hidup dengan unsur yang tidak hidup dalam sebuah lingkungan. Dalam hal ini, lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan sekolah. Nah, unsur-unsur dalam ekosistem yang melakukan interaksi itu dikelompokkan menjadi dua, yaitu biotik dan abiotik. Nah, komponen biotiknya terdiri dari kepala sekolah, guru atau tenaga pendidik, pegawai tata usaha atau tenaga kependidikan, komite sekolah, murid-murid, pengawas, orang tua siswa, dan masyarakat yang ada di sekitar sekolah. Nah, kemudian komponen abiotiknya sendiri adalah lingkungan atau alam di sekolah. Kemudian ada bangunan, sarana dan prasarana sekolah, kemudian ada dukungan dari faktor finansial berupa keuangan. Jika kita simak bahwa komponen biotik dan komponen abiotik itu akan berinteraksi, maka sudah barang tentu akan mendukung proses berjalannya manajemen di sekolah itu. Salah satunya adalah pendidikan. Jadi di sekolah terjadi proses pendidikan. Kadang berhasil, kadang tidak. Nah, keberhasilan sebuah proses pendidikan di sekolah itu sangat tergantung pada cara pandang sekolah melihat ekosistemnya. Sehingga dalam hal ini, apakah sekolah itu berpikir tentang kekurangan ataukah sekolah itu berpikir tentang aset-aset yang dimiliki. Oleh karena itu, ada dua pendekatan di sini, yaitu pendekatan berbasis kekurangan atau masalah, deficit based thinking, dan pendekatan berbasis aset atau kekuatan, asset based thinking. Nah, lalu bagaimana sekolah dalam pengembangannya memperhatikan aset-aset ini sebagai sebuah modal dalam pengembangan sekolah? Ya, tentunya sekolah yang memandang sebagai sebuah yang dimiliki itu adalah sebagai sebuah kekuatan, maka sekolah tidak akan pernah melihat itu sebagai sebuah kekurangan dan akan berupaya maksimal mungkin untuk memanfaatkan aset-aset itu secara optimal. Nah, lantas, jika sekolah memandang sebagai sebuah kelebihan atau pendekatan aset, maka sekolah sudah melakukan pendekatan asset-based community development. Pengembangan sekolah berbasis pada aset-aset yang dimiliki
Nah, pendekatan ini sendiri adalah sebuah paradigma dalam pengabdian masyarakat. Prinsip pendekatan asset-based community development adalah bahwa semuanya mengarah pada konteks pemahaman dan internalisasi aset, potensi, kekuatan, dan pendayagunaan secara mandiri dan maksimal. Jadi ini adalah sebuah kerangka berpikir dari sebuah sekolah. Nah, lantas bagaimana perbedaan antara deficit based thinking dengan asset based thinking? Pada DBT, jadi sekolah itu fokus pada masalah dan isu, sedangkan pada ABT fokus pada aset dan kekuatannya. Pada DBT juga berkutat pada masalah utama, mengidentifikasi kebutuhan dan kekurangan, selalu bertanya, apa yang kurang? Apa yang salah? Kenapa bisa seperti itu? Kenapa hasilnya tidak baik? Jadi fokusnya hanya pada masalah. Fokus mencari bantuan dari sponsor atau institusi lain. Saya tidak mampu melakukan ini, dana saya kurang, jadi saya harus cari sponsor seperti itu. Kemudian merancang program atau proyek untuk menyelesaikan masalah. Jadi hanya fokus pada penyelesaian masalah saja. Dan mengatur kelompok yang dapat melaksanakan proyek tersebut. Sedangkan pada ABT, fokusnya itu adalah pada kekuatan, pada aset yang dimiliki oleh sekolah, membayangkan masa depan, berpikir tentang kesuksesan yang telah diraih, dan kekuatan untuk mencapai kesuksesan tersebut. Sampai itu juga pada ABT juga mengorganisasi komponen dan sumber daya. Sekecil apapun sumber daya itu sangat berkontribusi positif nanti dalam pengembangan sekolah. Nah, kemudian dari aset-aset yang dimiliki itu akan selalu merancang sebuah rencana berdasarkan visi dan kekuatan yang dimiliki. Demikian juga dalam pelaksanaan program, melaksanakan rencana aksi yang sudah diprogramkan, fokus pada pengembangan, bukan kembali kepada penyelesaian masalah. Nah, seperti itu, Bapak Ibu calon guru penggerak. Nah, di 7 aset utama di SMP Negeri 3 Petang, diantaranya adalah modal manusia, modal sosial, modal fisik, modal lingkungan atau alam, modal finansial, modal politik, dan modal agama dan budaya. Pada modal manusia, di SMP Negeri 3 Petang, ditinjau dari segi tenaga pendidik, seluruhnya sudah berijazah S1 dan 3 orang sudah memiliki ijazah S2. Kemudian dari segi pengawas komprehensif, semuanya sudah S2 dan sudah bersertifikat sebagai calon memiliki sertifikat pengawas. Kemudian dari segi komite yang ada di SMP Negeri 3 Petang berasal dari orang-orang yang berpengaruh pada pendidikan, berpengaruh kepada masyarakat, dan peduli dengan dunia pendidikan. Kemudian dari segi murid sendiri, murid kami berjumlah sebanyak 259 orang dari semua tingkat, kelas 7, kelas 8, dan kelas 9. Dan rata-rata siswa kami berasal dari wilayah desa yang dekat dengan sekolah, dan yang paling jauh itu berjarak 10 km kurang lebih. Dan anak-anak kami juga memiliki sopan santun yang tinggi dan ramah terhadap siapa saja, dan boleh dibilang mereka meskipun berada di desa sangat disiplin dalam mengikuti pembelajaran. Kemudian dari segi tenaga kependidikan, rata-rata tenaga kependidikan di sekolah kami tamatan SMA atau SMK, dan ada yang sudah memiliki ijazah S1 dan sedang menempuh pendidikan S1. Kemudian salah satu guru kami juga berperan aktif sebagai sahabat guru belajar di rumah belajar,
Kemudian satu guru kami sudah lulus diklat calon pengawas. Kemudian dari segi sosialnya, sekolah kami terkenal dengan suasana kekeluargaannya yang begitu kental, solidaritasnya yang tinggi. Kemudian masyarakat di sekitar sekolah juga sangat ramah dan sangat peduli dengan sekolah. Kemudian kami juga melakukan kerjasama dengan pihak kesehatan, terutama dari puskesmas. Kami juga melakukan kerjasama dengan pihak kepolisian, terutama dalam hal tertib berlalu lintas, pencegahan penyalahgunaan narkoba, dan di samping itu juga dari pihak puskesmas juga akan aktif selalu memberikan kami ceramah, terutama dalam menjaga kesehatan reproduksi anak-anak, kemudian menjaga pergaulan di usia remaja dan penjaringan pada saat tahun ajaran baru. Dari segi modal fisik, sekolah kami memiliki gedung yang boleh dikatakan lumayan bagus ya, karena baru selesai dibangun tahun 2019. Itu dari bantuan Pemda Kabupaten Badung. Jumlah rombel kami 9 rombel seluruhnya. Dari bangunan-bangunan yang lain itu ada lab IPA, ada lab komputer, kemudian ada ruang guru, ruang pegawai, kepala sekolah, ruang wakase, ruang OSIS, ruang BK, toilet, dan tempat beribadah. Dari segi sarana, kami memiliki sarana pendidikan dan sarana pembelajaran yang cukup lengkap. Kemudian dari segi modal lingkungan, sekolah kami berada di ketinggian kurang lebih 1.200 di atas permukaan laut, sehingga suhu atau udara di sekolah kami lumayan dingin, dan pada suasana tertentu kabut tebal menyelimuti sekolah kami, sehingga udaranya dingin, kalau musim panas udaranya sejuk. Kemudian di sekitar sekolah kami juga masih terbentang luas areal pertanian yang dikelola oleh masyarakat, terutama untuk menanam sayur mayur. Dan satu hal yang menarik itu sekolah kami dekat dengan puskesmas pembantu, kemudian dekat pula dengan perkebunan kopi milik Pemda. Dari segi modal finansial, sekolah kami memiliki sumber dana. Satu itu dari dana BOS untuk operasional sekolah, yang kedua dari Pemda itu terkait dengan masalah penggajian baik guru PNS maupun honorer, dan kami juga melakukan kerjasama dengan pihak DKP dalam hal penjualan sampah-sampah plastik. Nah, itu hasil penjualan itu menjadi kas OSIS. Dari segi modal politik, sekolah kami memberikan kesempatan kepada setiap guru yang layak untuk mengikuti pendidikan calon kepala sekolah jika ada formasi. Kemudian dari segi modal politik yang lain, sekolah kami dalam melakukan pemilihan pengurus OSIS itu melalui proses pemilihan yang demokratis, dan kami juga melakukan kerjasama ya dengan pihak-pihak Dewan Perwakilan Rakyat DPR yang berasal dari wilayah desa dekat dengan sekolah. Dan dari segi modal agama dan budaya, sekolah kami setiap bulan purnama ataupun tilem itu selalu melakukan persemayangan bersama, kemudian menggunakan pakaian adat, dan pada hari-hari tertentu ada perayaan hari raya agama lain, kami selalu memberikan ucapan selamat menempuh hari raya, selamat menyambut hari raya. Dan di antara anak-anak kami juga aktif yang membuat kartu-kartu ucapan. Kemudian dari segi budaya, sekolah kami dalam hal-hal tertentu, misalnya ulang tahun sekolah dan dalam acara perpisahan, selalu menggelar apresiasi seni. Tujuannya untuk proses pembelajaran dan pelestarian budaya di Bali, terutama yang
terkait dengan seni tari, tabuh, dan lagu-lagu Bali. Seperti itu. Jadi itulah adalah modal aset-aset yang ada di SMP Negeri 3 Petang yang kiranya pasti akan mendukung dalam proses pengembangan sekolah dan peningkatan mutu SMP Negeri 3 Petang ke depannya. Dan demikian pemaparan tentang aset-aset yang ada di SMP Negeri 3 Petang. Kemudian lalu bagaimana keterkaitan antara materi modul 3.2 ini dengan materi-materi dari modul yang sebelumnya. Baiklah, dalam hal ini pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang berbasis aset tentu akan mengutamakan proses pelayanan dalam pengembangan sekolah. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat, segala kekuatan kodrat yang ada pada anak, agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Sekolah dengan kekuatannya, terutama dari kekuatan tenaga pendidiknya, itu akan selalu menuntun si murid, menuntun anak didik berdasarkan kekuatan yang dimiliki oleh anak didik tersebut. Jadi setiap anak itu unik. Setiap anak itu memiliki talenta yang berbeda, karakteristik yang berbeda. Jadi guru-guru kami mampu untuk menuntun anak-anak meskipun dalam kompleksitas yang tinggi, agar nanti anak dapat mencapai apa yang diinginkan, yaitu mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Kemudian koneksi modul 3.2 dengan modul 1.2 berupa nilai-nilai yang ada dalam guru penggerak. Jadi nilai-nilai dalam guru penggerak ini seyogianya sudah bukan sebagai sebuah keinginan, tapi sudah melekat pada diri. Dan ini dapat kita imbaskan nanti kepada guru-guru yang lain yang ada di sekolah kita. Nah, nilai-nilai itu seperti misalnya nilai moral, religius, sosial, seni, dan budaya, kemudian mandiri, reflektif, kolaboratif, inovatif, dan berpihak kepada murid, merupakan nilai-nilai yang sangat dipentingkan, terutama dalam pengambilan keputusan. Karena apa? Karena kita sebagai calon guru penggerak merupakan ujung tombak reformasi pendidikan ke depannya masing. Kemudian koneksi modul 3.2 dengan 1.3. Dalam mencapai visi guru penggerak melalui inisiatif perubahan yang berbasis pada kekuatan atau aset atau potensi, jadi guru harus mengembangkan visi pribadi. Nah, dari visi itu kita akan memetakan kekuatan dalam diri dan potensi murid kita. Dengan dipetakannya kekuatan kita dan murid, kita akan mampu untuk membuat sebuah rancangan dan mengelola strategi untuk menimbulkan perubahan ke arah yang lebih baik. Nah, koneksi modul 3.2 dengan modul 1.4. Jadi pentingnya kita membangun budaya positif di sekolah. Budaya positif adalah sebuah aset yang sangat berharga di sekolah. Karena budaya positif itu sendiri akan menumbuhkan hal-hal yang baik. Jadi tujuan membangun budaya positif adalah menumbuhkan karakter anak. Di samping karakter anak juga karakter warga sekolah yang lain. Tujuan akhir dari disiplin adalah agar anak memahami perilaku mereka sendiri, mengambil inisiatif, menjadi bertanggung jawab atas pilihan mereka, dan menghargai diri mereka sendiri dan orang lain. Jadi kalaupun ada suatu pelanggaran, kita tidak usah langsung melabrak si anak, langsung menyalahkan si anak. Itu akan berdampak negatif pada diri anak. Bagaimana kita melakukan sebuah proses pendekatan kepada anak supaya dapat memberikan tuntunan dan mereka menyadari bahwa itu adalah sebagai sebuah kesalahan.
Kemudian tindakan guru yang tepat yaitu dengan bertanya dan membuat kesepakatan agar mendorong motivasi intrinsik kepada anak. Motivasi intrinsik ini sangat-sangat penting dalam proses perkembangan anak. Nah, berikutnya adalah koneksi materi modul 3.2 dengan modul 2.1. Nah, bagaimana kita melakukan sebuah proses perubahan dalam proses pembelajaran? Itu kita awali dari pemetaan seluruh bakat, minat, potensi yang dimiliki oleh anak berdasarkan kesiapan anak, minat anak, dan profil belajar mereka. Sehingga kita bisa menentukan nanti aturan-aturan main yang kita tuangkan dalam kurikulum. Nah, sehingga kita kawinkan antara gaya belajar, minat, dan kesiapan si anak dengan tuntutan kurikulum menjadi sebuah desain pembelajaran yang tentunya akan berpihak kepada anak. Mendesain pengalaman belajar yang bermakna, yang menantang, dan relevan. Baik itu dari segi produk, proses, maupun kontennya. Nah, inilah yang disebut dengan proses pembelajaran berdiferensiasi. Feel belajar mereka. Nah, koneksi materi modul 3.2 dengan 2.2. Kita akan membangun sebuah kesejahteraan fisiologis pada seluruh warga sekolah, terutama pada anak. Bagaimana caranya? Ya, tentunya kita harus melakukan latihan kesadaran penuh, mindfulness, melalui pengelolaan emosi dan fokus, empati. Kemudian bagaimana kemampuan si anak untuk bangkit lagi dari sebuah kegagalan, sehingga dia bisa mengambil keputusan yang bertanggung jawab. Inilah yang disebut dengan kompetensi sosial emosional. Jadi dalam proses pembelajaran berdiferensiasi tadi, kita harus selalu menuangkan kompetensi sosial emosional pada diri anak. Kita harus memberikan kesempatan kepada mereka untuk selalu menyadari diri mereka, mampu mengelola diri mereka, dan mampu untuk bangkit kembali dari sebuah kegagalan, sehingga mereka mencapai kesejahteraan psikologis, dan akhirnya mereka akan bahagia nanti, well-being ya. Tujuan akhirnya adalah well-being. Nah, jika seandainya ada hal yang tidak diinginkan terjadi, kegagalan pada anak, untuk proses bangkitnya diri si anak agar mampu bertahan dan mencapai kebahagiaan dan mengambil keputusan yang tepat, kita perlu melakukan proses ini, yaitu coaching. Jadi coaching adalah salah satu kompetensi pemimpin di abad 21 yang perlu untuk terus dikembangkan dan lewat keterampilan berkomunikasi yang terus diasah. Jadi guru dapat memberdayakan potensi murid sehingga baik mereka ataupun diri guru sendiri dapat optimal dalam belajar dan berkarya. Nah, dalam proses coaching tentu akan diperlukan teknik-teknik berkomunikasi, yaitu ada komunikasi asertif, umpan balik positif, bertanya yang efektif, dan menjadi pendengar yang aktif. Keterampilan-keterampilan ini sangat dipentingkan dalam proses coaching. Dengan dilakukannya proses-proses tadi, koneksi antar materi tadi, saya berpikir bahwa pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah harus memperhatikan tujuan pendidikan, karakter anak dalam proses pembelajaran. Dan pengembangan sekolah ke depan, kita akan membawa kemana sekolah ini. Harus berorientasi kepada masa depan, berdasarkan aset-aset yang dimiliki oleh sekolah, bukan berdasarkan atas kelemahan-kelemahan yang harus diperbaiki oleh sekolah. Sehingga sekolah-sekolah yang berpikiran ke depan akan sangat jauh berbeda dengan sekolah-sekolah yang berkutat kepada penyelesaian masalah. Mungkin itu yang dapat saya paparkan tentang kesimpulan koneksi antar materi modul 3.2 pemimpin dalam pengelolaan sumber daya yang ada di sekolah. Terima kasih. Salam dan bahagia.